membolos dan kamu mengikutinya? Pernahkah temanmu memintamu merokok dan kamu menurutinya? Atau pernahkah teman kamu meminta contekan ketika ujian dan kamu memberikannya? Halo Ananda, di mana saja berada. Bertemu lagi dengan layanan informasi bimbingan konseling. Saya harap kita semuanya di dalam keadaan sehat dan semangat. Pada saat ini, saya akan menyampaikan layanan informasi bimbingan konseling dengan judul Sikap dan Perilaku Asertif. Adapun tujuan dari layanan bimbingan konseling pada saat ini adalah sebagai berikut. 1. Peserta didik dapat memahami pengertian asertif. 2. Peserta didik dapat memahami ciri-ciri dan aspek-aspek perilaku asertif. 3. Peserta didik dapat mempraktekkan perilaku asertif dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah temanmu mengajakmu merokok? Pernahkah temanmu mengajakmu membolos? Pernahkah temanmu meminta contekan ketika ujian? Apakah kamu menurutinya? Jika jawabannya ya, dan kamu melakukan itu semua karena merasa tidak enak hati pada temanmu dan khawatir tidak ditemani lagi, maka kamu harus menyimak baik-baik dan mengetahui apakah itu asertif. Asertif merupakan kemampuan untuk mengkomunikasikan pikiran, perasaan, dan keinginan secara jujur pada orang lain tanpa merugikan orang lain. Asertif tidak hanya mengungkapkan perasaan yang positif atau senang, tetapi juga yang negatif atau marah. Jadi, ketika ada teman meminta kamu untuk merokok, namun dalam hati dan pikiranmu menolak karena merokok dapat merusak kesehatan, maka kamu harus dapat menyampaikan penolakan tersebut. Sikap jujur seperti ini pun menunjukkan kemandirian sikapmu sebagai remaja. Tidak mudah terbawa arus pergaulan yang mungkin berdampak negatif pada dirimu sendiri. Jika kamu tidak mampu bersikap asertif, biasanya kamu akan menuruti permintaan temanmu, namun dalam hati menggerutu dan merasa bersalah. Sikap yang tidak mampu menolak, walaupun dia tahu itu adalah salah atau tidak sesuai dengan keinginannya, maka itu disebut dengan perilaku pasif. Selain itu, ada juga perilaku agresif. Perilaku agresif yaitu perilaku menyerang orang lain dengan kata-kata yang kasar, mempermalukan, merendahkan, melecehkan, menyalahkan, marah-marah yang cenderung merugikan orang lain. Ciri-ciri perilaku asertif. 1. Bebas mengemukakan pikiran dan pendapat. 2. Dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka. 3. Mampu memulai, melanjutkan, dan mengakhiri suatu pembicaraan dengan baik. 4. Mampu menolak dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pendapat orang lain. 5. Mampu mengajukan permintaan dan bantuan kepada orang lain ketika membutuhkan. 6.
mampu menyatakan perasaan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan dengan cara yang tepat. Ketujuh, memiliki sikap dan pandangan yang aktif terhadap kehidupan. Kedelapan, menerima keterbatasan yang ada di dalam dirinya dengan tetap berusaha untuk mencapai apa yang diinginkannya sebaik mungkin. Asertif terkait pula dengan pola interaksi. Ada 3 pola interaksi yang terbentuk sebagai hasil pengalaman, yaitu 1. I am not okay, you are okay. Saya tidak oke, kamu oke. Saya harus yakin bahwa apa yang saya katakan tidak akan menyinggung perasaanmu. Pola interaksi ini merupakan perilaku non-asertif karena membiarkan diri kita pasif dengan alasan takut mengecewakan orang lain. 2. I am okay, you are not okay. Saya oke, kamu tidak oke. Orang lain patut mendapatkan kemarahan dan hinaan dari saya. Pola ini merupakan perilaku agresif, karena bila kita membuat orang lain tidak nyaman dengan apa yang telah kita lakukan. 3. I'm okay, you are okay. Saya oke, kamu oke. Saya bebas mengungkapkan apa saja yang saya rasakan dan saya bertanggung jawab terhadap perasaan saya. Pola interaksi ini merupakan perilaku asertif karena kita bebas mengungkapkan apa yang kita rasakan tanpa membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jika dilihat dari 3 pola interaksi tersebut, coba Ananda analisis termasuk tipe apakah Ananda? Apakah tipe pasif, agresif, atau asertif? Jika Ananda termasuk pada kategori pertama dan kedua, maka Ananda harus berlatih untuk berperilaku asertif. Bagaimana cara menumbuhkan perilaku asertif? Pertama, berusahalah dan biasakanlah berbicara dengan rasa percaya diri. Kedua, berusahalah dan biasakanlah mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan jelas pada orang lain. Ketiga, biasakanlah memandang wajah orang yang Anda ajak bicara. Keempat, biasakanlah mengungkapkan pendapat kita secara jujur dan terbuka pada orang lain. Kelima, apabila Ananda tidak ingin melakukan suatu pekerjaan, maka katakan tidak dengan kata-kata, nada, alasan yang bisa dimengerti serta diawali kata maaf. Nah Ananda, mulai dari sekarang, marilah kita berusaha memiliki sikap dan perilaku asertif. Berlatihlah untuk menjadi asertif. Pada deskripsi di channel ini, saya melampirkan RPR 1 lembar untuk materi ini yang bisa diunduh oleh Bapak dan Ibu guru. Demikianlah layanan informasi bimbingan konseling pada saat ini. Semoga materi ini berguna dan bermanfaat bagi Ananda di mana saja. Sampai bertemu lagi. Jangan lupa like dan subscribe dan bunyikan lonceng supaya
saya semakin termotivasi untuk membuat konten yang lebih baik lagi. Terima kasih.